Gereja yang bertumbuh itu gereja yang berdampak. Gereja bisa dikatakan saudara, saya, organisasi, keluarga, ya itu gereja. Gedung ini juga dikatakan gedung gereja. Gedung gereja berarti gedung gereja. Gerejanya saudara, ini gedungnya, ya kan? Gerejanya siapa? Saudara dan saya. Ya. Jadi begitu. Gereja itu harus berdampak. Pengalaman gereja mula-mula itu berdampak. Ya, walaupun mereka mengalami tekanan, mengalami intimidasi, ya, mereka mengalami aniaya, tapi gereja tetap berdampak. Secara prinsip, kalau saudara tidak berdampak di rumah, saudara tidak berdampak di kampung, tidak berdampak di gereja, tidak berdampak di keluarga, berarti kita tidak bertumbuh. Arti kata berdampak itu berguna. Kalau saudara tidak berguna di rumah tangga, berguna artinya tidak bermanfaat. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan tidak bisa kita berikan contoh, tidak bisa kita menjadi teladan, tidak bisa menjadi contoh di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita, berarti kita nggak bertumbuh. Sudah tahu pohon anggur, sudah tahu pohon durian, pohon apapun, jadi pohon itu kalau bertumbuh dia berguna. Contoh, satu pohon yang tidak bertumbuh itu pasti kita sisi lama-lama dia akan mati. Dan kalau pohon durian itu bertumbuh dia berguna, kayunya bisa dipergunakan, buahnya kita bisa nikmati gitu. Jadi kalau saudara bertumbuh ada buahnya, saudara dan saya bertumbuh ada manfaatnya, ada manfaat yang diterima oleh orang lain. Durian buahnya tidak dinikmati oleh duriannya itu sendiri, ngerti? Ya dok, unang butamu parbukida ini durian ini nangarongnya. Tiba-tiba durian bertumbuh, jambunya bertumbuh, coklatnya bertumbuh, terus datang buahnya. Ketika saudara sebagai tuan datang ambil buahnya, tiba-tiba pohonnya berkata begini, hei, unang buah tahu, unang bodio, ini sama aku, nggak boleh kau ambil. Bisa? Nggak ada. Artinya pohon yang berbuah itu pasti bermanfaat, dan siapa yang menikmati manfaatnya? Orang lain. Bagaimana saudara bisa bertumbuh kalau saudara tidak memakan itu firman? Pohon yang bertumbuh, pohon yang akarnya merambat sampai ke dalam. Kalau Mazmur 1 ya, yang akarnya merambat sampai ke batang air, bahkan ke tepi batang air, dia akarnya mencari makan, mencari nutrisi, mencari sesuatu yang bermanfaat, yang membuat pohon itu bertumbuh. Kemudian nutrisi itu dinaikkan ke atas, masuk ke daun-daun, melakukan pemasakan apa yang ada di dalam pohon itu naik ke daun, dan itu diproses dan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi pohon, daun, ranting dan buah. Jadi saudara, kalau saudara nggak bertumbuh, berarti saudara sebentar lagi tinggal menunggu waktu wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bentar lagi saudara bisa hampir saya katakan itu secara apa? Hidup tapi tidak bernyawa. Hidup tapi tidak bernyawa. Itu berbahaya. Mati rohani. Saudara hidup tapi roh saudara mati, itu nggak bisa. Yang mati nggak bisa bertumbuh. Tapi biarlah kita bersama-sama ada benih ilahi dalam hidup kita, dan benih itu harus bertumbuh terus senantiasa dalam hidup kita. Amin. Itu gereja. Jadi gereja harus bertumbuh secara jasmani, secara rohani, secara kualitas dan kuantitas. Ya, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam kitab Efesus 4. Kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Sampai ayat yang ke-12 ya. Kita baca ayat, saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat yang ke-8, 10 ya. 9, 10 bergantian. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. 10.
dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Iya, sama-sama dulu kita baca 1, 2, 3 ayat 12. 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu, saya kasih tema hari ini gereja yang bertumbuh, ya. Gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu seperti apa? Yaitu gereja yang memberikan hidupnya dalam pelayanan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Gereja yang sehat itu gereja yang aktif melayani dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Itu gereja yang sehat. Itu gereja yang bertumbuh. Saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudara terlibat dalam pelayanan, itu membuktikan saudara juga ikut bertumbuh. Banyak gembala, banyak pendeta untuk mengajarkan supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita makan makanan rohani. Ada dikatakan di sini pelayanan rasul-rasul, nabi-nabi, dan penginjil-penginjil dan gembala dan pengajar. Ada 5 jawatan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa makanan yang sehat, supaya kita memperoleh nutrisi yang baik, makanan rohani yang baik, supaya saudara bertumbuh dan kemudian menjadi pelayan dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara datang, duduk, diam, kemudian pulang, saudara nggak bertumbuh. Buktikan saudara yang bertumbuh itu dengan saudara ikut terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi kalau saudara datang, duduk, diam, itu saudara nggak bertumbuh. Harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mak olak kalaki mesi nang songoni alai mo luadong perbagian non si bagio sanon tang dohonon na songoni kan gitu kan ma olak kalaki mama jalo dagin na kan iya. Tapi bicara pelayanan mak olak kalaki mesi ya ro najulu ro hamba Tuhan. Ini apa juga ya tiki adong membuat mungkin orang-orang baru nama sudi, orang lama nggak batu habis sudi, ngalah habis sudi. Rumah hamba Tuhanon ibu sama pakaian bekasun memang cantik-cantik dobe. Yo buat son dibagi-bagi mak, memang dak pola yumuk po di son dibagi-bagi. Holandang dapotan nggak protes ya. Tapi begitu dibilang mari kita ikut melayani secara aktif. Kenapa paling kamu biangi? Salah disiriska, doingnya disiriska. Ya, jadi tiba mau pelayanan, tiba disuruh kita bersama-sama bergotong royong ini, nggak ada yang datang. Tapi begitu ada si bagion, bola dia lagi, dia darung, bola kalagi maha, habis au cemak naso cemak dau yanggap, begitu. Itu yang terjadi, ya. Tapi begitu ada sesuatu yang kita berembuk bersama-sama, bekerja bersama-sama, berarti kita hadir di situ, berarti kita nggak bertumbuh, ya. Itu. Jadi kita yang bertumbuh adalah kita yang terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya.
Banyak hal pelayanan yang harus kita lakukan. Tadi sudah hampir khotbah tante itu di sini. Oh udahlah, kaulah khotbah, udah pikiran kau kayak gitu. Iya, itu gerem hatinya begitu. Ayolah, bukan sekedar show. Ada hamba Tuhan bilang begini, jangan buat mimbar ini menjadi panggung. Halo? Ini enggak panggung, tetapi altar. Amin. Altar itu tempat orang berjumpa dengan Tuhan. Bukan panggung hanya sekedar show, bukan. Tapi memang benar-benar altar di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara, yang gereja yang sehat, jemaat yang sehat secara rohani adalah jemaat yang terlibat dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, sebagai kaum bapak, mari kita kaum bapak aktif sama-sama. Kaum ibu, mari kita sama-sama aktif juga. Atau sebagai penyanyi, sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai apa? Itu membuktikan bahwa kita itu bertumbuh, aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Baru saudara bertumbuh. Itu salah satu gereja yang bertumbuh. Saudara aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Enggak hanya sekedar datang duduk diam beribadah begitu, enggak, tapi aktif. Apa yang bisa kita lakukan? Aku enggak bisa nyanyi, enggak bisa jadi pengkhotbah, enggak bisa jadi WL. Ayo buat komunitas doa. Ya, ada komunitas doa. Kalau saudara mau, ya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Itu gereja yang sehat. Kalau saudara sehat, saudara bertumbuh, dan kalau saudara bertumbuh, saudara akan bisa menjadi berkat kepada orang lain, ya. Dan ialah yang memberikan semuanya. Rasul, para pengkhotbah, para pengajar, untuk saudara bisa bertumbuh dan menjadi orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, gereja yang sehat dan yang bertumbuh itu adalah dalam 1 Korintus 14 ayat 26, ya. Mulai dari 26. Jadi bagaimana sekarang saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang membangun sesuatu komunitas di mana saudara bisa berbahasa roh, saudara bisa bernubuat, saudara bisa naikkan mazmur. Gereja itu harus di sini. Kalau ada gereja yang datang duduk diam, kemudian nyanyi, duduk diam dengar, kemudian pulang, itu belum gereja yang bertumbuh secara alkitabiah. Saudara harus bermazmur, saudara harus bisa berbahasa roh, saudara harus bisa memiliki karunia menafsir bahasa roh. Itu gereja yang bertumbuh di situ. Ada karunia Roh Kudus. Kita bersyukur di gereja ini masih ada penyataan-penyataan Tuhan. Terkadang amang simbolon yang bapak yang tua, yang sudah uzur ini masih dipakai Tuhan untuk bisa menyatakan kuasa Allah lewat mimpi, lewat penyataan. Ada juga yang lain yang mendapat penglihatan. Ada yang lain yang mendapat penyataan-penyataan, ada yang lain yang bermazmur. Itu gereja yang bertumbuh. Mari berlomba-lomba bersama-sama untuk bisa mendapat penyataan Tuhan. Amin. Isi hidup kamu cukup. Ini series bapak ini kalau khotbah terintimidasi jemaat katanya, nggak tahu apa terintimidasi. Tegang. Tegang kamu kan? Ya. Harus ini, nggak bisa. Ini gereja yang bertumbuh. Harus ada mazmur. Tadi ada ya, kami berdoa. Penyataan ya dari mulut bayi-bayi ada mazmur.
Artinya kalau orang-orang dewasa tidak mau bermazmur, bayi-bayi itu pun bisa Tuhan pakai untuk bermazmur. Saudara, dang mailamu tiba-tiba bayi bermazmur, haleluya, haleluya, terus akamat tahulah nama mereng-mereng. Malulah. Iya. Saudara, kita yang lebih dewasa, harusnya kita lebih dapat bermazmur bagi Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan pengagungan kita kepada Allah. Yakinlah saudara, kalau saudara menyampaikan mazmur, ya, Alkitab ini berkata, jadi bagaimana sekarang saudara, bila mana kamu berkumpul, kapan kamu berkumpul, maka ini yang harus kamu lakukan. Tiap persembahkan sesuatu. Apa yang dipersembahkan? Bukan bicara uang ini, mazmur. Kemudian tampilkan dulu di situ, mazmur. Kemudian pengajaran, kemudian penyataan Allah, kemudian apa? Bahasa roh Alkitabiah enggak? Ada enggak di sini? Ada. Karunia bahasa roh. Kemudian apa lagi? Karunia menafsir bahasa roh. Kemudian berkata-kata, ayat 27, berkata-kata dalam bahasa roh. Ini harusnya perkumpulan gereja. Ini peraturan yang dibuat oleh jemaat, oleh rasul-rasul dalam pertemuan jemaat. Dan kalau ini nggak ada, saya bisa pastikan gereja itu tidak sedang baik-baik saja. Tepuk tangan dulu buat GBI Siloam, hal ini masih ada. Amin. Saya terlalu yakin akan banyak orang datang bersama dengan kita beribadah di sini. Amin. Tapi kita siapkan dulu kursinya udah habis ini. Harus disiapkan kursinya, baru orang-orang datang lagi. Doakan tahun depan kita bisa beli kursi yang seperti ini, pinomak dulu tah 30-20. Udah tiru pikirmu urunan nemu se, hebeng muse, terus ilah rauna. Doakan. Bagaimanapun caranya. Ini sekarang harganya 270, 250 ada, 230 ada. Ya, kali 50 berarti sekitar berapa itu? 16 juta ya? Hah? Iya, kurang lebih segitulah. Otik dikan? Otik doi? Iya. Jadi kita harus bertumbuh dalam hal ini. Kalau saudara di gereja nggak ada seperti itu, bisa dipastikan gereja itu sedang tidak baik-baik saja. Pasti itu akan mengalami goncangan yang luar biasa. Tapi bersyukur kita di GBI Siloam masih ada penyataan Tuhan, masih ada mazmur, masih ada nyanyian, masih ada pengajaran-pengajaran. Itu artinya bahwa kita gereja sedang mengalami pertumbuhan. Amin. Saudara yang ada di dalamnya semua harus ikut ambil bagian. Jangan sampai duduk diam tenang kemudian saudara tidak memperoleh sesuatu. Haleluya. Gereja yang bertumbuh itu gereja yang ada melihat, ya, ada apa namanya, mujizat. Ada mujizat dalam setiap pelayanan kita. Ada mujizat yang terjadi. Kita coba buka Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 12. Ini gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Saya akan bacakan ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak, dan semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Perhatikan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Gereja harusnya mujizat itu hal yang biasa. Amin. Hal yang biasa harusnya mujizat, bukan wih ada mujizat luar biasa. Ya, bukan hal yang langka, tetapi hal yang biasa harusnya bagi gereja.
Ada orang yang menganggap bahwa mujizat tidak ada lagi zaman sekarang. Tidak bisa lagi didoakan orang sembuh dari penyakit. Itu salah. Ada yang kurang dalam pengertiannya di situ. Gereja itu harus disertai dengan mujizat. Patron kita gereja adalah kisah rasul, pelayanan rasul-rasul. Kalau tidak ada lagi mujizat, berarti ada yang salah dengan gereja. Kalau tidak ada lagi penyataan Tuhan, kalau tidak ada lagi jiwa-jiwa yang baru yang datang, ada yang salah dengan gereja. Ada yang salah dengan saudara dan saya. Berarti saudara dan saya tidak bertumbuh. Dengan adanya mujizat ini luar biasa, jiwa-jiwa akan semakin datang kepada Tuhan. Tapi walaupun sebenarnya mujizat terbesar itu adalah ketika orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mujizat yang terbesar itu ketika ada orang bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dan berseru kepada Allah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mujizat itu tiba-tiba orang sakit disembuhkan, tiba-tiba kesusahan si ditolong oleh Tuhan, tiba-tiba orang yang sesak dadanya disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Itu namanya juga mujizat. Kalau di sini tidak ada seperti itu, di gereja tidak ada seperti itu, ada yang salah. Saudara sedang tidak baik-baik saja. Gereja itu akan mengalami stagnasi dan mengalami kemunduran. Bukan hanya stagnasi, tapi justru akan mengalami kemunduran. Orang-orang akan datang ke gereja jika dilihat di gereja itu ada sukacita Allah. Orang-orang akan datang melirik gereja jika dilihat di gereja itu ada kedamaian. Jika dilihat gereja itu ada mujizat terjadi. Tapi kalau nggak ada mujizat, gereja tidak ada bedanya seperti arisan. Halo? Gereja bukan arisan. Tapi gereja adalah harus bertumbuh dan harus ada mujizat di sana. Kalau saudara nggak nerima mujizat, tidak alami mujizat, ada yang salah. Haleluya. Harus terima mujizat itu. Jangan cukup hanya mendengar, tapi alami. Alami Tuhan yang akan memberi mujizat itu kepada kita. Saudara tahu cerita ketika Petrus berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Itu mujizat terbesar. Tapi hal itu terjadi karena ada tanda-tanda, ada orang lumpuh yang disembuhkan, ada orang buta yang matanya dicelikkan. Tanda itu yang membuat sehingga orang datang ke gereja. Sekarang itu hampir tidak ada dalam gereja. Hampir tidak ada mujizat. Gereja hanya berjalan secara seremonial. Ada lagu lambat, ada lagu cepat kalau dia karismatik. Kalau dia aliran Protestan, datang duduk diam nyanyi koro, kasih persembahan kemudian pulang. Ada yang datang duduk diam hanya mendengar khotbah dari pendeta di sana, pastor di sana, tidak ada bawa Alkitab, hanya datang duduk diam kemudian pulang. Itu gereja nggak ada bedanya dengan organisasi atau arisan-arisan yang kita lakukan biasa di kampung. Tapi kalau di situ ada mujizat, tiba-tiba orang mengaku dosanya, minta ampun kepada Tuhan, itu gereja yang bertumbuh. Saudara dan saya dipastikan ada di tempat yang pas, amin. Di tempat di mana akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Saya terkesan tadi dibilang tulang sirait di Waringin. Saya bilang sama Pak Manurung, ini pendeta loh dulunya sama tulang ini, gue bilang, ayo maju lagi melayani. Dia do kata Pak Sirait. Padahal aiba nggak neng next level loh dok teh naking. Wah, bu tulang udah jadi pendeta. Udah penggerak mau ini malah wow, saya senang dengarnya. Ini luar biasa. Kalau di sekolah ada guru penggerak, tapi di sini ada kaum bapak penggerak. Kita semua mau digerakkan Tuhan, amin. Itu harus next.
Ayo kaum ibu main lagi, kita mainkan, kan gitu. Bahasa pasarannya kan gitu. Nggak mulai lagi nunga, wah tasali pandok lagi. Ini mana? Hitam perjulu saya maksudnya. Iya, itu gereja yang bertumbuh, antusias. Kalau ada bapak gereja membuat ciri-ciri gereja yang bertumbuh adalah gereja yang antusias. Saudara nggak ngalami mujizat, saudara datang duduk diam, kasih persembahan, kasih habis itu pulang, nggak ada manfaatnya. Ya, begitu. Yang terakhir, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bersatu. Lalu katakan dulu, gereja yang bersatu. 1, 2, 3. Saudara dan saya harus satu hati, satu visi, satu tujuan. Itu gereja yang bisa, yang terbukti sehat dan bertumbuh, itu gereja yang bersatu. Kalau saudara dan saya punya punya ganjalan dalam hatimu, nggak ada sesuatu kesepakatan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa bertumbuh? Nggak bisa. Sudah ina marsijaga roha amat tapi songoni. Di rumah suami istri pun kalau saudara bersatu, wow, semuanya akan bisa dijalani. Saya ulang sedikit khotbah saya di apa sana, di Pamingke, bukan di Waringin, di Pamingke. Pamingke saya bilang begini, saudara, kadang ngomong begini, apa ya Sani, terlalu besar gelombang hidup ini, terlalu besar gelombang, terlalu besar ayunan dari gelombang ini, sampai saya oyong, terombang ambing ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Sudah tahu solusinya apa? Kehidupan kita ini seperti perahu, seperti bahtera. Saya yakin ketika Nuh itu naik ke dalam bahtera, ombaknya itu besar, gelombangnya besar, sebab angin kencang datang membawa air. Air dari bawah ada, air dari atas ada, semua seisi bumi ini mengeluarkan air. Bayangin, air-air besar ada, saya yakin gelombang besar menempa perahunya Nuh. Tapi kenapa perahunya tidak oleng? Kenapa perahunya tidak goyah, tidak hancur oleh gelombang itu? Karena perahunya dibuat besar. Semakin besar persoalan hidup kita, semakin bangun perahumu yang besar. Amin. Semakin besar gelombang, ombak. Coba saudara lihat, tampo mas ya naik tampo mas najulu, ya naik kapal besar sambelawan satu tu Tanjung Priuk Manang tu Batam, itu kapalnya besar. Ketika tsunami tahun 2004 di Aceh, itu kak Medi itu si Medi itu sedang ada di kapal, dan saya bisa bayangkan ombak tsunami yang besar, ombaknya itu sangat besar. Tapi mereka karena ada di atas kapal yang besar, maka gelombang itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, tidak mengguncangkan kapal itu. Bagaimana supaya saudara bisa tenang dalam perahu itu? Buatlah perahu yang besar. Bagaimana saudara bisa tenang menghadapi semua persoalan hidup? Bangun imanmu yang besar. Amin. Imanmu yang besar, nggak usah besar-besar kali. Yesus berkata sebesar biji sawi. Saya pernah naik perahu di Danau Toba. Ini ilustrasi terakhir. Di Danau Toba, kami STM hamba Tuhan ingin lihat itu apa, batu gantung. Kami rental satu kapal, kami lihat batu gantung yang di Parapat itu. Ternyata di sana ombaknya besar dan kapal itu terombang-ambing begitu, luar biasa. Saya sudah sampai takut bukan masalah nggak bisa berenang, takut anak-anak saya bawa.
Waktu itu si Ikel sama si Deo, ya, kayak bawa ke sana, dan saya sudah takut. Saya lihat kapalnya kecil, ombaknya hanya 1 meter, 1 meter saja begitu. Tapi karena ombak kapalnya kecil, terasanya seperti kapal itu terombang-ambing. Saya lihat ada lewat feri penyeberangan, itu agak besar. Ombak yang 1 meter tidak dirasakan guncangan oleh kapal yang besar. Kenapa saudara terombang-ambing? Iman saudara terlalu kecil, terlalu tipis seperti daun sangge-sangge. Terlalu tipis. Tapi buatlah iman saudara sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu besar loh, bukan seperti sesawi yang di sini. Tapi buatlah sebesar biji sesawi. Yesus berkata, engkau bisa memindahkan gunung ini. Gunung saja bisa dipindahkan, apalagi gelombang laut. Enteng itu kecil. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Nuh dan anaknya dan istrinya itu bisa sehati membangun bahtera yang besar. Gereja ini besar saudara, katakan amin. Haleluya. Saya bermimpi ini gereja besar. Amin. Gereja ini besar. Bagaimana membangun gereja yang besar? Tentu ada kesatuan antara saya dan saudara, antara kita semua. Amin. Itu satu. Gereja yang besar tentu dipersiapkan untuk menghadapi gelombang yang besar. Kalau gelombangnya besar, bangunlah gereja yang besar. Kalau mau berkatmu besar, bangunlah imanmu yang besar. Kalau mau mujizat yang besar, bangunlah imanmu yang besar. Sebesar apa? Sebesar biji sesawi. Harus punya itu. Kalau enggak, itu kita sedang tidak baik-baik saja. Amin. Saya enggak panjang-panjang ini firman Tuhan. Jadilah kita menjadi gereja yang bertumbuh. Haleluya. Bertumbuh, gereja yang sehat, bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, ya, kita akan mengalami memberikan persembahan-persembahan kepada Allah. Mazmur. Yang kedua, kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, saudara akan mengalami mujizat. Kalau nggak mengalami mujizat, itu gereja nggak bertumbuh. Harus mengalami mujizat. Tapi ingat, bagaimana saya mengalami mujizat? Harus ada dalam kesulitan dulu. Saudara nggak mampu untuk berpikir, kemudian Allah buka jalan. Oh, itu namanya mujizat. Tapi kalau semua baik-baik saja, butuh uang ada, butuh ini ada, butuh ini ada, butuh ini ada, itu nggak mujizat. Tapi mujizat adalah ketika saudara buntu, nggak punya apa-apa, nggak bisa berbuat apa lagi, kemudian saudara ditolong Tuhan, itu mujizat. Haleluya. Iya, itu mujizat. Jadi saudara harus siap mengalami. Kemudian yang ketiga, saudara dan saya harus bersatu membangun perahu yang besar, sehati, sama seperti Nuh, istri dan anak-anaknya bersatu membangun perahu yang besar untuk bisa menghadapi gelombang yang besar. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Ada yang seperti Engkau. Ada yang seperti Engkau, begitu
mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh doaku. Ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjaga seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya, aku percaya Tuhanku tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, amin, seluruh dosaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya, aku percaya, amin. Ya Tuhan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhanku Raja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhan
Yesus. Haleluya. Mari jalin hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahanmu kepada Allah. Haleluya. Ada yang berbahasa roh, ada yang menaikkan puji-pujian, ada yang mendapat pengajaran. Haleluya, haleluya. Penyataanmu terjadi ya Tuhan. Haleluya, amin. Oh, haleluya, haleluya.
haleluya. Yes, yes, haleluya, haleluya. Biarlah Engkau ditinggikan di atas segalanya. Terimalah mazmur kami, terimalah puji-pujian kami, apa yang kami persembahkan hari ini kepadamu. Biarlah ada penyataan-penyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang ditanam di tepi aliran air, bahkan di tepi batang air. Gereja yang tidak layu daunnya, gereja yang tetap bersatu. Di gereja ini, di rumah suami istri bersatu, sehingga ketika gelombang datang, kami tidak tergoncang oleh apapun. Sebab kami punya iman yang besar sebesar biji sesawi, yang mampu memindahkan gunung-gunung persoalan, mampu menghadang semua gelombang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Renungkan segala kebaikan Tuhan, renungkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Allah. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kau nikmati hadirat Tuhan. Jangan kau jenuh dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Segenap hatimu, Yesus mendengar, Yesus mendengar. Katakan dengan iman. lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Oh, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadi. Dengan iman, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Yesus
Ku doakan Yesus pendengar, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Kami kan melihat Tuhan jadikan. Ku kan melihat Tuhan jadikan. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang melihat kemuliaan Tuhan, Amin, Tuhan. Gereja yang melihat mujizat, gereja yang bersatu, gereja yang melihat perbuatan Allah yang ajaib. Amin. Maka orang-orang akan datang ke tempat ini membawa hidup mereka dengan mengaku segala dosa mereka. Mereka bersama-sama dengan kami hidup melayani bersama-sama, membangun tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa saat ini Tuhan, buat setiap kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, sakit tubuhnya, sakit jiwanya, sakit rohnya, disembuhkan di dalam nama Yesus. Amen. Kau sembuh, sebab ada mujizat di tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, berkati Kyle Simanjuntak yang mungkin akan wawancara, akan bekerja. Tuhan berkati semua apa yang diinginkannya, biarlah diberikannya semuanya kepada Allah. Dan Tuhan buka jalan, dan yang terbaik Tuhan siapkan baginya. Amen. Lindungi dalam perjalanan, dalam apapun juga. Dalam nama Yesus berkati, oh Tuhan, Pak Simbolon yang pada masa tuanya masih tetap setia melayani Tuhan. Setia berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus berkati semua kami, para simpatisan yang hadir, jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan Allah memberkati. Anak-anak Tuhan yang ada yang belum bisa hadir hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Allah memberkati mereka. Anak-anak jemaatmu yang merantau, Tuhan berkati. Bahkan yang merantau di berbagai tempat, di luar negeri, Tuhan Allah memberkati. Yang bekerja di kota, di hutan, dimanapun di pedesaan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, berkat kasih karunia Allah melimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami pulang, Tuhan kami sebelum kami pulang kami berdoa buat pelayanan kami. Akan ada kesedimpuan minggu depan, Tuhan Allah memberkati. Beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat, untuk kami bisa menjalankan tugas amanat agung yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berkat kasih karuniamu yang melimpah bagi setiap kami. Semua hamba Tuhan yang menyediakan semuanya ini, mempersiapkan para pembersih-pembersih gereja, juga para pelayan-pelayan multimedia, sound system, dan juga para pemain musik, singer, Tuhan Allah memberkati. Dan asar kolektan para pendoa, Tuhan Allah memberkati. Kaum bapak, kaum ibu, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Yang sudah memberi persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan apapun yang diberikan umatmu, Tuhan Allah membalas berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Sebentar kami pulang, turunkanlah tanganmu memberkati kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kami mengangkat tangan kami di hadapanmu Tuhan. Turunkanlah tanganmu memberkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Ulanglah dalam berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita. Hari ini Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin.
Tuhan berkati. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ya.